Pernah nggak sih kayak lagi semangat-semangatnya jelasin materi di depan kelas? Murid di belakang malah asik ngobrol sendiri. Atau pas lagi kelas online, udah nanya panjang lebar, jawabannya cuma krik-krik, hening, dan semua kamera mati. Rasanya pengen marah, tapi harus ditahan. Nah, kalau kalian pernah ngalamin itu, video ini pas banget buat kalian. Hari ini kita bakal bedah materi dari topik 1 PPG tentang pentingnya kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau biasa kita sebut CASEL. Kita bakal belajar gimana caranya menghubungkan aspek sosial emosional ke dalam pembelajaran biar kelas makin asik. Bagian 1. Kenalan dulu sama emosi diri. Oke, sebelum kita ngurusin murid yang macem-macem tingkahnya, materi ini ngajak kita buat ngaca dulu. Langkah pertamanya adalah refleksi pribadi. Di sini ada pertanyaan menohok nih. Apakah Anda menyadari emosi Anda pada situasi tertentu? Contoh simpelnya, pas lagi ada konflik, sadar nggak kalau kita tuh lagi kesal atau marah? Terus lanjutannya lebih dalam lagi. Kalau udah tahu marah, apakah kita mengalami kesulitan mengelolanya? Apakah marahnya meledak-ledak atau bisa dikontrol? Jujur aja, kita seringkali lupa nanya ini ke diri sendiri. Padahal kita perlu banget tahu usaha apa yang biasa kita lakuin buat ngelola emosi itu. Misalnya menarik napas atau mengalihkan perhatian. Dan apakah cara itu efektif atau enggak? Bagian 2. Ujian kesabaran di kelas, real case. Nah, sekarang kita masuk ke bagian medan perang alias relasi dengan orang lain di sekolah. Di dokumen ini dikasih beberapa skenario nyata yang sering bikin guru elus dada. Coba bayangin situasi ini. Saat guru menjelaskan, peserta didik sibuk aktivitas lain, ngobrol, atau ngerjain tugas mapel lain. Pas daring, peserta didik nggak on cam dan nggak ngerespon saat ditanya. Guru nanya, tapi murid diem 1000 bahasa atau jawabnya asal-asalan kayak nggak tahu atau lupa. Pertanyaannya, gimana perasaan kalian pas ngadepin itu? Gimana respon emosinya? Dan yang paling penting, gimana cara kalian mengontrol emosi di detik-detik menegangkan itu? Kalau kita nggak siap mental, bisa-bisa kelas jadi nggak kondusif. Bagian 3, menjadi guru teladan. Teman-teman, menjadi guru itu bukan cuma soal transfer ilmu. Kita dituntut buat jadi sosok inspiratif dan teladan bagi peserta didik. Tantangannya emang banyak, apalagi murid zaman sekarang karakternya beragam banget. Tapi coba renungkan, apa dampaknya kalau kita nggak bisa mengelola emosi saat menghadapi tantangan itu? Pasti bakal ngerusak mood belajar satu kelas kan? Makanya, kemampuan mengidentifikasi aspek dan faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial emosional ini penting banget buat kita kuasai. Jadi setelah refleksi singkat tadi, kira-kira apa nih harapan kalian buat penguasaan materi sosial emosional ini? Hal apa yang pengen banget kalian pelajari lebih lanjut biar makin jago mengelola kelas dan emosi? Semoga kita semua bisa jadi guru yang gak gampang baper, tapi guru yang baper dalam arti positif. Bawa perubahan. Salam pendidikan bermutu. Akhir-akhir ini lini masa lagi rame banget ngebahas istilah baru, deep learning atau pembelajaran mendalam. Pasti di benak bapak ibu guru atau orang tua murid langsung muncul satu pertanyaan horor. Waduh, ganti menteri, ganti kurikulum lagi nih. Tahan dulu napasnya. Gue udah baca naskah akademik pembelajaran mendalam yang rilis Februari 2025 ini. Dan spoiler alert, di halaman 9 dokumen ini ditegasin kalau pembelajaran mendalam, kita sebut PM aja ya, itu bukan kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran. Jadi kurikulum merdekanya masih ada? Masih, tapi cara ngajarnya yang mau di-upgrade. Kenapa harus di-upgrade? Yuk kita bedah isinya. Bagian 1. Kenapa harus mendalam? Jujur-jujuran aja nih, data PISA nunjukin literasi dan numerasi anak-anak kita masih di bawah rata-rata internasional. Masalah utamanya bukan karena nggak sekolah, tapi fenomena sekolah tapi tidak belajar. Selama ini banyak yang belajar cuma buat ngejar nilai, ngafalin materi, ujian, terus lupa. Namanya surface learning atau pembelajaran dangkal. Nah, Pak Menteri Abdul Mukti dan tim Kemendikdasmen pengen ngubah itu lewat PM. Tujuannya simple tapi ngena. Biar anak-anak kita punya keterampilan berpikir tingkat tinggi, ilmunya kepake di dunia nyata, dan belajarnya itu happy. Jadi PM itu didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan manusia melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Bagian 2, 3 kata kunci ajaib. Mindful, meaningful, dan joyful. Kalau kalian males baca ratusan halaman, pegang aja 3 prinsip utama PM ini yang disebut di dokumen. Berkesadaran atau mindful,
Siswa sadar kenapa dia harus belajar, bukan karena disuruh guru, tapi karena dia pengen bisa. Dia sadar sama potensinya sendiri. Bermakna atau meaningful. Materi pelajaran itu harus nyambung sama hidup mereka. Jangan sampai siswa nanya, "Pak, saya belajar rumus ini buat apa kalau mau jadi YouTuber?" Nah, PM memaksa materi itu harus relevan dan kontekstual. Mengembirakan atau joyful, ini favorit gue. Belajar itu nggak boleh stres atau penuh tekanan. Suasananya harus asik, antusias, dan bikin penasaran. Jadi, PM itu didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan manusia melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Bagian 4, cara kerjanya gimana? Siklus 3M. Nah, terus praktiknya di kelas gimana? Guru nggak lagi cuma ceramah satu arah, ada siklus pengalaman belajar yang harus dilewatin siswa. Memahami atau mengetahui, bukan cuma hafal tapi beneran ngerti konsep dasarnya. Mengaplikasi, ini yang penting. Ilmunya dipakai buat mecahin masalah nyata atau bikin project, jadi nggak cuma teori doang. Refleksi, setelah belajar, siswa diajar mikir, tadi gue belajar apa ya? Apa yang kurang? Gimana biar lebih baik? Dan tahu nggak, profil lulusannya sekarang diperluas jadi 8 dimensi. Kalau dulu ada profil pelajar Pancasila 6 dimensi, sekarang ada tambahan kesehatan dan komunikasi. Penting banget kan zaman sekarang anak pinter, tapi juga sehat mental dan jago ngomong. Bagian 4, kabar gembira buat Bapak Ibu Guru. Nah, ini bagian yang paling ditunggu Bapak Ibu Guru nih. Di bagian strategi implementasi, dokumen ini aware banget kalau guru itu bebannya berat. Di sini tertulis rekomendasi buat pengurangan beban administrasi. Dan yang paling asik, kewajiban mengajar 24 jam itu nggak harus melulu tatap muka di kelas. Kegiatan di luar kelas yang mendukung PM juga bakal dihitung. Materi pelajaran juga bakal ditajemin ke yang esensial aja, biar nggak kejar tayang materi tapi muridnya nggak ngerti apa-apa. Guru diposisikan bukan sebagai tukang suruh, tapi sebagai mentor dan kolaborator. Jadi kesimpulannya, pembelajaran mendalam atau deep learning ini adalah usaha kita buat naik kelas. Dari yang cuma hafal lupa, jadi paham terapkan refleksikan. Ini bukan cuma tugas guru di sekolah, tapi butuh dukungan orang tua dan kita semua sebagai ekosistem pendidikan. Gimana menurut kalian? Apakah pendekatan santuy tapi serius alias joyful dan meaningful ini bisa jalan mulus di Indonesia? Hari ini kita mau ngobrol santai tapi agak sedikit serius nih. Kita mau bedah satu topik yang sering banget bikin bingung kalau lagi ngerjain soal-soal tentang pendidikan. Terutama buat kalian yang lagi ikut PPG atau guru penggerak. Topiknya adalah pembelajaran sosial emosional atau yang sering kita singkat PSE. Pernah nggak sih kalian nemu soal pilihan ganda kayak gini? Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk program A. Preventif, B. Promotif, C. Kolaboratif, D. A dan B benar, atau E. Semua benar. Jujur pas pertama baca, gue juga mikir, loh, bukannya PSE itu harus kolaboratif ya? Berarti C benar dong. Tapi kok kuncinya D? Nah, tenang Besti, jangan panik dulu. Mari kita bedah pelan-pelan kenapa jawabannya bisa D alias preventif dan promotif itu yang paling tepat. Jadi gini konsepnya. Di dunia pendidikan dan psikologi sekolah, program PSE itu punya peran ganda, kayak 2-in-1 gitu. Peran pertama namanya promotif. Gampangnya gini, promotif itu artinya kita mau mempromosikan atau meningkatkan hal-hal baik. Kita mau nge-boost kesejahteraan psikologis murid. Kita nggak nunggu ada masalah dulu baru bergerak. Kita aktif ngebangun kekuatan mental dan skill sosial mereka biar makin jago. Peran kedua namanya preventif. Sesuai namanya, ini buat pencegahan. Program PSE didesain buat jadi tameng. Kita mau mencegah hal-hal negatif kejadian di sekolah. Mencegah bullying, mencegah stres berlebihan pada siswa, mencegah kenakalan remaja. Jadi jelas ya, secara tujuan program, PSE ya buat dua itu tadi. Ngebus yang baik, promotif, dan mencegah yang buruk, preventif. Makanya opsi A dan B itu pasangan yang klop. Terus ada yang nanya nih, tapi Kak, di definisi PSE kan dibilang kalau ini harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh sekolah. Betul banget, 100 buat kamu. Tapi di sini letak jebakannya. Dengerin baik-baik ya. Kolaboratif itu adalah caranya atau metode kita ngelakuinnya. Kita kerjanya bareng-bareng, guru, murid, orang tua. Itu caranya.
Sedangkan pertanyaan tadi kan nanya soal untuk program apa yang lebih mengarah ke tujuan atau sifat dari intervensi programnya. Jadi, kalau ditanya caranya gimana? Jawabannya kolaboratif. Tapi kalau ditanya sifat programnya untuk apa? Jawabannya preventif dan promotif. Gimana? Udah mulai tercerahkan atau malah makin pusing? Intinya jangan terkecoh sama istilah ya. Semoga penjelasan santai ini ngebantu kalian memahami konsep PSE lebih dalam lagi. Pernah nggak sih kalian ada di posisi di mana rasanya sumbu sabar itu udah tinggal seuprit? Kayak satu sentuhan lagi meledak. Jujur, gue pernah banget ngalamin itu. Namanya juga manusia ya, ngadepin 30 murid dengan karakter beda-beda, belum lagi tumpukan administrasi, target kurikulum. Burnout itu nyata besti. Ada satu kejadian yang nggak bakal gue lupa. Waktu itu siang bolong, panasnya minta ampun. Kelas, wah kayak pasar. Gue udah jelasin materi sampai 3 kali. 3 kali loh. Tapi murid-murid di barisan belakang malah asik ketawa ngakak. Nggak dengerin sama sekali. Detik itu jujur aja amarah gue udah naik sampai ke ubun-ubun. Tangan gue udah gatel banget pengen gebrak meja. Mulut udah siap banget mau teriak, "Diam kalian!" Tapi entah kenapa di momen kritis itu otak gue loading sebentar. Gue teringat satu materi dari pembelajaran sosial emosional atau PSE, yaitu teknik STOP. Stop, take a breath, observe, then proceed. Akhirnya gue nggak jadi teriak. Gue cuma diam, mematung di depan kelas. Gue pejemin mata sebentar, tarik napas panjang, terus tahan. Di situ gue sadar, self-awareness gue jalan. Jantung gue lagi dak-dik-duk kencang banget, dan tangan gue posisinya lagi ngepel keras banget karena kesel. Cuma butuh 10 detik, pas gue buka mata, suasana kelas berubah total. Yang tadinya ribut, tiba-tiba senyap. Murid-murid pada bingung. Kok ibu atau bapak guru diem aja, gak marah-marah? Mereka jadi awkward sendiri. Nah, disitulah gue masuk. Dengan suara yang tenang, udah gak ngegas lagi, tapi tetap tegas, gue bilang gini. Ibu jujur sedang merasa kecewa. Ibu sudah berusaha menjelaskan, tapi rasanya tidak dihargai. Bisa gak kita mulai lagi, tapi kali ini saling menghargai? Dan kalian tahu respon mereka? Mereka minta maaf, tulus, dan mereka langsung fokus lagi ke pelajaran. Coba bayangin kalau tadi gue pilih buat teriak atau marah-marah. Pasti mereka malah makin defensif atau malah makin ribut buat ngelawan. Dari kejadian 10 detik itu, gue belajar satu hal paling penting soal PSE. Murid gak akan bisa ngatur emosi mereka kalau gurunya sendiri gagal ngatur emosinya. Ternyata, ketenangan kelas itu kuncinya ada di ketenangan kita sendiri. PSE itu bukan cuma buat murid, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. So, buat bapak ibu guru yang lagi capek banget hari ini, take a break, tarik nafas, you got this,